Baik teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama saya dalam pelajaran TOEFL. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali skill yang selanjutnya. Pada video kali ini kita akan mempelajari skill yang ke-14, yaitu use reduce adverb clause correctly. Nah, buat yang baru bergabung, jadi video ini merupakan bagian dari serial video pembelajaran TOEFL yang menggunakan buku Longman dari Debola Phillips yang dibahas secara runut mulai dari skill yang pertama hingga skill yang terakhir. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan diikuti videonya dan disimak hingga selesai. Nah, sebelum kita memulai untuk mempelajari use reduce adverb clause correctly, kita akan mereview kembali materi mengenai adverb clause yang pernah dibahas pada skill 7 dan ke-8 sebelumnya. Nah, berikut ini adalah yang dimaksud dengan adverb clause. Adverb clause merupakan sebuah klausa yang berfungsi sebagai adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Nah, itu ditandai dengan konektor-konektor tertentu. Jadi tidak semua konektor itu bisa digunakan pada adverb clause. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Yang pertama itu ada adverb clause yang berhubungan dengan time and cause. Time misalkan after, as long as, dan sebagainya. Jadi, konektor ini digunakan untuk membuat klausa yang menunjukkan kata keterangan, entah itu keterangan waktu atau keterangan sebab. Selain itu, ada juga kata-kata keterangan lainnya, misalkan kata keterangan condition, kata keterangan kontras, kata keterangan manner, dan kata keterangan tempat. Seperti itu ya, ini contoh-contohnya. Dan ini juga pola kalimatnya yang teman-teman bisa buka pelajari kembali di skill ke-7 dan skill ke-8. Tapi yang penting intinya adalah adverb clause ini merupakan sebuah klausa yang fungsinya sebagai kata keterangan. Oke. Baik. Kita lanjut ke materinya. Nah, kita akan melihat beberapa contoh kalimat yang memiliki adverb clause. Contoh yang pertama yaitu ada although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, bisa kita lihat di sini although ini konektornya ya. Oke, yaitu kata keterangan kontras yang menandakan bahwa klausa ini dan ini itu bertentangan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah walaupun. Oke. Ya, saya tidak akan membahasnya terlalu banyak karena sudah dibahas juga sih di skill 7 dan 8. Tapi di sini yang bisa terlihat bahwa ini adalah contohnya. Ini adalah konektor. Ini adalah klausa pertama. Sampai di sini ya. Kemudian ini adalah klausa yang kedua. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang di bawah ini when sebagai konektornya. Konektor waktu ya, time. Kemudian klausa pertama dan klausa kedua. Nah, sesuai dengan materi kali ini, bentuk adverb clause itu juga bisa di-reduce. Oke, jadi bisa dicoret seperti skill ke-13 yang kemarin. Oke, dan sebelum kita mencoretnya, saya ingin memberikan penegasan bagi teman-teman mungkin yang kurang memperhatikan bahwa perbedaan adverb clause ini dengan adjective clause pada skill ke-13 kemarin adalah adverb clause ini memiliki subjek ya. Jadi contohnya di sini ada he, kemudian kalau yang di sini ada you. Oke, jadi ini adalah bedanya adverb clause dan adjective clause yang kemarin. Oke, jadi dia memiliki subjek. Baik, kita akan
mempelajari bagaimana cara untuk mereduce kalimat-kalimat ini. Jadi, ada dua aturan dalam mereduce kalimat ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita mempelajari kedua aturan tersebut, satu hal yang pasti akan terjadi adalah, ini harus diperhatikan, bahwa konektornya itu tetap ya. Konektor although dan when ini tetap, jadi tidak dicoret. Beda dengan yang kemarin di skill ke-13 konektornya itu dicoret. Nah, untuk adverb clause ini itu konektornya tidak dicoret. Itu adalah hal yang harus diketahui dulu sebelum kita melihat aturan-aturan reduce-nya. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita lihat aturan yang pertama. Jadi aturan yang pertama adalah apabila kalimat tersebut memiliki to be, ya seperti contoh yang di sini ya. Kalimat memiliki to be, maka yang dilakukan adalah mencoret subjek dan to be-nya. Oke, jadi apabila memiliki to be, yang dicoret adalah subjek dan to be-nya. Ini dicoret dan to be-nya juga jadi coret. Oke. Jadi kurang lebih hampir sama seperti skill ke-13 kemarin, bedanya adalah apa yang dicoret. Oke, kalau skill ke-13 kemarin yang dicoret adalah konektor dan to be, kalau di sini yang dicoret adalah subject dan to be untuk yang memiliki to be tentunya. Oke, begitu pula yang di bawah, coret subject dan to be. Oke, sehingga kalimatnya akan menjadi langsung seperti ini. Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Dan when ready, you can begin your speech. Oke, hanya seperti itu ya bagi yang memiliki to be. Namun bagi yang tidak memiliki to be bagaimana? Yang tidak memiliki to be itu akan seperti ini. Tetapi kita lihat dulu contoh kalimat yang tidak memiliki to be. Dengan kata lain adalah dia memiliki verb. Jadi sebagai pengingat, kalimat itu ada dua macam ya, kalimat yang menggunakan to be dan kalimat yang menggunakan verb. Oke. Dan to be ini juga sebenarnya dianggap sebagai verb juga, tapi namanya adalah be verb. Oke, seperti itu. Itu hanya sebagai pengingat aja bagi teman-teman yang baru bergabung, tapi saya sudah menjelaskan hal tersebut di skill-skill yang sebelumnya. Baik, ini adalah dua contohnya. Yang pertama ada although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Jadi kita lihat dulu ada konektornya although, kemudian subject dan langsung verb yaitu feels. Oke, seperti itu. Rather sick dan seterusnya. Oke, jadi kita hanya fokus ke clause-nya saja. Oke, yang kedua ada when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. Di sini ada konektor when, kemudian ada subject you dan langsung ke verb give. Oke. Nah, kita sudah melihat dua contoh kalimat yang tidak memiliki to be atau dia memiliki verb utama. Seperti itu. Bukan be verb, kalau ini namanya be verb ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah hampir sama seperti yang di atas ya. Subjeknya itu sudah pasti dicoret ya. Dicoret dan dicoret. Jadi tidak ada subjek lagi yang terlihat ya. Oke. Kemudian yang pertama yang pasti adalah subjek. Persamaannya adalah subjeknya itu sudah pasti terhapus. Persamaan yang keduanya ini. Nah, yang kedua, feels ini tidak dicoret ya, tapi diubah ke bentuk asalnya dulu atau verb one-nya dulu, kemudian ditambahkan ing atau dirubah menjadi verb ing. Sehingga feels ini bentuk pertamanya itu feel, bentuk asalnya adalah feel, kemudian ditambah ing menjadi feeling ya. Feeling. Wah, maaf, saya tidak bisa menulis karena menggunakan mouse. Oke. Namun nanti dia akan saya berikan contoh hasilnya. Nah, yang kedua ada give. Give ini bentuk asalnya ya, sudah bentuk asalnya give. Kemudian ditambahkan ing menjadi giving. Giving ya, anggap aja giving ya. Nah, mengenai cara
bagaimana aturan-aturan untuk verb menjadi ing itu bisa kalian pelajari di video-video lainnya di luaran sana, karena itu adalah bahasa Inggris dasar ya, bukan materi TOEFL tapi bahasa Inggris dasar. Bagaimana cara peraturannya, misalkan kalau akhirnya huruf vokal ditambah kain, apakah menjadi giving atau bagaimana, itu ada aturan-aturannya yang bisa kalian pelajari di luaran sana, karena itu adalah bahasa Inggris basic. Nah, setelah ini sudah dirubah, ini coret, kemudian ini dirubah, maka kalimatnya akan menjadi seperti berikut ini. Oke, kita baca bersama-sama. Although feeling rather sick, ya dia berubah, sudah berubah ya, langsung feeling dan subjeknya hilang. Although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Kemudian when, nah langsung ke giving, subjeknya hilang. When giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Ya, oke, jadi itulah dua aturannya yang harus kalian ketahui ketika ingin mereduce sebuah kalimat adverb clause dengan adverb clause. Sebelum kita lanjut, saya ingin menegaskan satu hal. Kalau teman-teman memperhatikan, itu seperti ini. Nah, reduce itu hanya bisa dilakukan apabila subjek pada klausa 1 dan 2 merupakan hal yang sama. Maksudnya bagaimana? Pada klausa pertama, contohnya yang ini, subjeknya ini kan he ya, he. Nah, he yang dimaksud adalah dia, laki-laki. Itu harus sama dengan yang di sini, di speaker. Jadi, he dan di speaker itu harus orang yang dimaksud adalah sama. Klausa pertama dan klausa kedua itu harus merujuk ke orang yang sama. Sama kayak ini. Klausa pertamanya itu dia bilang you, maka klausa keduanya juga you. Jadi orang merujuk pada hal yang sama. Kemudian di sini he, maka di sini juga di speaker sama kayak di atas ya. Oke, do you dan you. Nah, itu dia, hanya itu saja yang perlu saya tegaskan. Jadi ketika ingin mereduce, pastikan objek yang dimaksud pada klausa kedua klausa itu adalah hal atau orang yang sama. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada penegasan lagi bahwa tidak semua adverb clause bisa direduce. Sama halnya seperti skill ke-13 kemarin. Kalau di skill ke-13 itu ada syarat-syarat tersendirinya juga. Nah, di sini juga ada syaratnya. Beberapa adverb clause hanya bisa direduce apabila bentuknya kalimat pasif ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh yang antara tidak bisa reduce dan bisa reduce. Kita bisa lihat di sini konektornya itu once. Jadi konektor once itu spesial karena ketika dia berbentuk aktif, ketika dia memiliki verb yang aktif, maksudnya dia tidak bisa reduce. Nah, tapi ketika sebaliknya dia berbentuk pasif, setelah once ini ada kalimat pasif, itu bisa reduce. Jadi langsung bisa dicoret seperti ini. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, bagaimanakah saya menentukan apakah kalimat ini termasuk ke dalam kalimat-kalimat yang bisa reduce dan tidak bisa reduce? Oke. Contohnya adalah once ini. Once ini hanya bisa digunakan di kalimat pasif ya. Tidak bisa di kalimat aktif. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apakah suatu konektor ini hanya cocok di aktif atau cocok di pasif juga bisa? Makanya teman-teman sebaiknya memperhatikan tabel berikut ini. Jadi di kolom, maksud saya di baris pertama itu yang tadi ya, pola-polanya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di bawah ini adalah aturan-aturannya. Jadi untuk bagian kalimat pasif, nah konektor-konektor inilah yang bisa reduce. Jadi kalau kalimatnya aktif kemudian dia menggunakan if, maka dia bisa reduce. Tapi kalau dia
pasif, kita lihat, oh bisa juga ternyata. Nah, jadi if itu bisa pasif maupun aktif, itu sama-sama bisa reduce. Oke, mari kita lihat contohnya yang hanya satu. Contoh yang tadi ya, once ya. Once itu hanya bisa di pasif. Kalau dia diaktif, dia tidak ada, berarti tidak bisa. Jadi ketika kalian menemukan kalimat once, kemudian selanjutnya ada kalimat aktif, maka itu tidak bisa di reduce. Begitu pula dengan ini ya, after. After itu hanya bisa diaktif ya, tidak ada di pasif. Seperti itu. Jadi ketika kalian menemukan after di sebuah kalimat kemudian setelahnya pasif, itu tidak bisa reduce. Begitu ya. Intinya adalah kalian lihat saja di sini yang mana yang sama. Kayak if ini sudah pasti sama, berarti if, unless, whether sama ya. Ada juga yang berbeda. Jadi silahkan kalian pause videonya dan dipelajari baik-baik ya. Tidak perlu dihafal, bisa kalian baca saja, nanti diulang-ulang saja, nanti kalian akan memahami dengan seiring kalian berbanyak latihan tentunya. Oke, ngomong-ngomong soal latihan, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal TOEFL yang sesungguhnya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Silahkan disimak baik-baik. When bla 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 you are free to live. Oke. When bla bla bla, you are free to live. Oke. Dari sini kita bisa melihat di kata pertama itu ada konektor when. Konektor when itu termasuk dalam konektor adverb clause bagian time ya, atau bagian waktu. Nah, karena itu bisa kita bilang bahwa bagian awal ini, klausa pertama ini adalah adverb clause-nya. Nah, karena yang di sini ada baru konektor, maka dia setidaknya akan butuh ini. Entah dia butuh subjek dan verb atau to be dan verb, atau nanti dia langsung bentuk reduce-nya. Oke, ini antara dua ini saja ya. Apakah dia bentuk subjek dan verb lengkap atau bentuk reduce. Oke, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, mari kita baca dulu pilihan-pilihannya. Yang pertama ada A, the finished report. Kemudian B, finished with the report. Kemudian C, the report. Kemudian D, is the report finished. Oke, mari kita eliminasi dulu satu persatu jawabannya. Oke, kita mulai melihat di sini the finished report itu adalah berarti utamanya adalah report ya, berarti intinya adalah sebuah laporan yang sudah selesai. Artinya dia subjek. Nah, kalau subjek itu harus ada verb ya. Ketika dia bentuknya subjek verb atau yang lengkap, harus lengkap betul. Berarti kalau dia ada subjek harus ada verb. Sementara di sini tidak ada, berarti dia salah atau bisa dicoret. Oke. Kemudian finish with the report. Oke. Kita kesampingkan dulu ya. Kenapa saya kesampingkan? Nanti akan kita bahas. Nanti ada alasannya. Kemudian C, the report. The report ini sama kayak A ya, sama-sama subjek dan tidak ada verb, berarti dicoret juga. Oke. Kemudian pilihan D, is itu adalah verbnya. Kemudian the report finish itu adalah subjeknya. Wah, ini posisinya kebalik ya. Biasanya kan subjek dan verb, tapi di sini verb dan subjek. Nah, bentuk seperti ini yang terbalik ini biasanya di kalimat tanya. Misalkan is the report finished? Nah, tanda tanya. Itu baru betul. Tapi karena ini bukan kalimat tanya, berarti salah ya, karena terbalik. Nah, akhirnya kita menyisakan satu jawaban. Dan ini juga alasan kenapa saya skip, karena ini adalah jawaban yang benar. Nah, karena dia bukan bentuk lengkap seperti ini, maka dia bentuknya pasti di reduce. Bentuk reduce ini adalah yang sudah reduce itu adalah finished ya. With the report, when finished with the report, you are free to live.
Oke, baik. Sebetulnya ini tidak perlu, tetapi apabila teman-teman ada yang ingin mengetahui bagaimana sih bentuk awalnya sebelum dia di-reduce, saya akan bahas secara singkat. Jadi ini adalah satu kalimat. Kemudian tadi saya bilang bahwa kedua klausal harus merujuk pada hal yang sama. Karena itu, karena di sini menggunakan you, maka di sini juga harus merujuk ke you. Oke. Nah, kemudian karena di sini dia tidak bentuk ing, berarti dia sebelumnya ada to be. Nah, seperti itu. Karena to be untuk you itu apa? Nah, ini adalah pelajaran English dasar ya. To be untuk you itu adalah are. Oke, jadi lengkapnya adalah when you are finished with the report, you are free to leave. Oke, seperti itu bentuk lengkapnya. Kita balik lagi, kita reduce. Yang dicoret adalah subjeknya, yaitu you-nya, dan to be-nya. Jadi hilang dan menyisakan finish. Seperti itu. Ya, semoga bisa membantu ya teman-teman yang ingin penasaran. Oke, baik. Nah, dengan selesainya soal tadi, maka selesai juga pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang saat ini belajar TOEFL. Oke, baik. Apabila teman-teman memiliki masukan, silakan disampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.